Selamat pagi. Silahkan ke tempatnya. Ya anak-anak, sebelumnya selamat pagi semua. Pagi. Semua keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah, semua diberi kesehatan. Yuk, sebelumnya salah satu memimpin berdoa dulu yuk. Tadi pagi semua sarapan? Sarapan. Makan itu wajib ya. Untuk apa? Untuk menambah energi, menambah kekuatan kita untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari. Ya anak-anak, ini mohon izin Pak Hendri akan praktek lagi ya. Praktek di kelas kita. Ya anak-anak, semua masuk sekolah? Tidak, Arin, Dek Rizky tidak masuk sekolah karena sakit. Sakit apa Mas Rizky? Pusing biasa, tetap sekolah karena tertinggal pelajaran. Yuk anak-anak, sebelumnya saya absen dulu. Ya. Aisyah Lintang, Ananda Putri, Azril, Bima, ya, Desti. Pagi ini kita akan meneruskan pelajaran kita. Kemarin kita sampai di organ pernapasan manusia. Namun supaya kita lebih semangat lagi di pagi ini, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Yuk, salah satu memimpin sebagai dirijennya. Yuk, Najwa atau Risti, berdiri. Ya. Guru dan teman-teman semuanya, kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila dalam hitungan kedua mulai. Tiba-tiba bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Terima kasih. Anak-anak, mengapa kita selalu menyanyikan lagu nasional? Supaya bagaimana kita selalu menyanyikan lagu nasional? Jiwa patriot kita. Dengan menyanyikan lagu nasional, kita rasa nasionalisme kita akan tinggi, akan tumbuh. Kita akan menghargai jasa para pahlawan. Samping lagu nasional, kita juga selalu menyanyikan lagu-lagu daerah Sumatera, lagu Sulawesi, lagu Papua, dan lagu di tempat kita sendiri, Pulau Jawa. Supaya apa? Kita menghargai keragaman. Kita bisa menghargai seni budaya di daerah lain seperti itu. Anak-anak, kita juga selalu berdoa. Doa kita kepada siapa? Tuhan. Doa
kita kepada Tuhan. Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, kita harus selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan sholawat pun kita tujukan kepada Nabi kita. Nabi siapa? Muhammad. Ya, nanti kita menerima syafaatnya besok di hari Yaumul Akhir, Yaumul Kiamah. Ya anak-anak, pelajaran kita kemarin adalah tentang organ pernapasan manusia. Masih ingat kemarin dari apa? Hidung, laring, faring, ya faring, laring, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, ya diafragma yang ada di bawah. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang penyebab pernapasan kita, organ pernapasan kita itu terganggu. Dan tujuan dari pembelajaran di pagi ini, nanti anak-anak dapat mengklasifikasikan, tahu. Sekarang kita akan mempelajari tentang penyebab saluran pernapasan kita, organ pernapasan kita itu terganggu. Tujuan dari pembelajaran di pagi ini, nanti anak-anak dapat mengklasifikasikan, anak-anak dapat mengetahui. Kemudian coba saya minta salah satu anak untuk maju ke depan. Kita sehat karena kita menghirup udara atau oksigen yang baik, yang segar. Ya coba si Dek Nanda ke sini, coba. Anak-anak, jika kita semua sehat, kita akan merasakan tubuh kita segar bugar, tidak merasa sesak, tidak merasa kepalanya berat dan lain-lain. Udara yang masuk ke tubuh kita melalui hidung, kemudian lewat salurannya faring, bronkiolus masuk ke alveolus akan lancar. Namun jika ada asap-asap pembakaran sampah ataupun asap kendaraan bermotor, asap pabrik, pencemaran udara ya, nanti akan masuk ke hidung kita, mempengaruhi sistem pernapasan kita manusia. Sebenarnya 3 faktor anak-anak. 3 faktor penyebab tersebut adalah faktor fisik anak sendiri atau orang itu sendiri, yaitu bisa sakit karena cacat dari kecil dan lain-lain. Itu dari faktor fisik. Kemudian lingkungan, pencemaran udara, adanya kebakaran, adanya kalau di desa-desa apa itu? Membuat areng. Nah, itu asapnya sangat mengganggu sekali bagi kita semua. Akan mempengaruhi organ pernapasan kita. Kemudian faktor kesehatan sangat mempengaruhi saluran pernapasan kita. Faktor kesehatan apa saja? Ada yang terkena penyakit asma, ada yang terkena flu, influenza dan lain-lain. Silahkan kalian membuka buku paketnya. Buku 51 kita buka. 52, 53. Ya. Materi kita pagi ini adalah tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Tema kita tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Kemudian subtema 2 kita adalah pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Anak-anak silakan dibaca halaman 51 tersebut. Kemudian nanti 52 dilanjutkan dan 53. Nanti akan lebih diperjelas dengan tayangan kita poin dan video. Saya beri waktu 5 menit untuk membacanya. Silakan. Cukup. Ya. Setelah kalian membaca, nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian ya bisa menemukan penyebab dari terganggunya organ pernapasan kita. Ya. Kemudian ada tugas nantinya di LKPD 1, yaitu kita membuat pertanyaan
sesuai dengan bacaan tersebut, sesuai dengan tayangan nanti yang akan kita tampilkan. Ada pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana. Nah, terus nanti kelompok satunya adalah menjawab pertanyaan tersebut di LKPD 1. Kita lihat tayangan tersebut. Yo, materi kita yaitu kalimat tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kemudian subtema 2-nya pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Sama sepulang sekolah, mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Mengapa Dayu batuk-batuk? Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon yang rindang? Radang terjadi pada bronkus. Penderita penyakit ini sering mengalami batuk-batuk disertai dahak. Umumnya penderita memiliki kebiasaan merokok. Ini bronkus atau saluran yang sehat. Tidak ada endapannya, tidak ada kotorannya. Kemudian ini orang yang sakit bronkitis. Ya. Lubangnya terlihat sempit akan sangat mengganggu waktu bernapas. Langkah selanjutnya setelah ini kalian membentuk kelompok. Membentuk kelompok menjadi 4 bagian. Yuk, setiap kelompok anggotanya 5. Yuk, kita membuat kelompoknya. Saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Tidak usah lari-lari. Ya, kan melihat materi tersebut lebih paham daripada membaca di buku paketnya? Lebih paham. Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Ya. Sampah debu. Ya, perhatikan. Setelah kalian melihat tayangan ini tadi lebih jelas tentang gangguan alat pernapasan kita, silahkan saksikan lagi tayangan yang kedua. Pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan, misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur. Organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan pernafasan ya, agar tidak terkena gangguan pernafasan. Faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia tersebut terdapat ada berapa faktor? 3. Ada 3 faktor. Nah, 1. Faktor fisik. Faktor fisik badan bisa karena cacat dari kecil, bisa karena kelainan yang lain. Ya, kemudian yang kedua adalah faktor penyakit. Faktor penyakit ada asma, ada flu, ada bronkitis dan lain-lain. Tersebut bisa menyebabkan atau menjadi penyebab gangguan pernapasan yang ada pada tubuh manusia. Kemudian yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan, pencemaran udara juga mengakibatkan gangguan pada pernapasan kita. Apa faktor lingkungan yang menyebabkan? Asap pabrik, asap kendaraan bermotor, asap merokok, asap mobil, ya seperti itu. Kalian lebih paham setelah melihat tayangan video tersebut? Lebih paham. Yuk semangat dengan ini agak loyo ini. Kita yel-yelnya belum nampak ini. Yuk sambil berdiri. 1, 2, 3.
pakai tema kita. Kemudian kita melihat tayangan PowerPoint atau PPT yang membahas tentang penyebab gangguan pernapasan manusia tersebut. Kalian lebih paham, ditambah lagi tayangan video, kalian lebih semakin lebih paham lagi, yaitu mengerjakan LKPD 1. Nanti anak-anak harus terampil dan bisa membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, dengan materi tersebut. Anak-anak, nanti ada waktu yang kita sepakati. Di LKPD tersebut, kalian membuat pertanyaan, per kelompok membuat pertanyaan. Ya, LKPD satunya ya. Kalian membuat pertanyaan, boleh nanti dibaca dulu langkah-langkah kegiatannya. Misalnya, sebelum siswa dalam kelompok membuat kalimat pertanyaan maksudnya, harus memahami materi-materi tersebut. Kemudian, guru membagikan kepada kalian per kelompok satu-satu. Misalnya kelompok 1 membuat pertanyaan 5 baris, 5 macam. Siapa, mengapa, bagaimana. Kemudian kita tukar dengan kelompok 2. Nanti kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dan kelompok 2 membuat, diberikan ke kelompok 1, boleh saling bertukar, atau ke kelompok selanjutnya, kelompok 3, kelompok 4. Saling bertukar pertanyaan, kemudian dijawab. Kesepakatan waktu kita nanti 5 pertanyaan dan 5 jawaban sekitar 10 menit. Setuju? Setuju. Ya, dengan kalian sudah memahami hal tersebut, kalian pasti bisa membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya. Setelah itu, nanti selesai kita presentasikan di depan. Setiap kelompok mewakilkan satu anggotanya untuk menunjukkan kepada teman-temannya, mempresentasikan. Setelah itu anak-anak, nanti kita beri tanggapan dan kita beri umpan balik. Kekurangannya apa, benar atau tidak pertanyaannya, kemudian jawabannya benar atau belum. Nanti seperti itu ya. Setuju? Setuju. Setelah itu anak-anak nanti kita bagikan LKPD 2-nya, yaitu kita membuat bagan. Nah, bagan seperti ini. Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Coba kalian amati nanti seperti apa bagan yang akan kalian buat nanti di LKPD 2. Nanti ada langkah-langkah kegiatannya. Yuk, pertama kita kerjakan LKPD 1 dulu secara kelompok. Tulis nama anggotanya, kemudian kelompok berapa, buatlah 5 pertanyaan, kemudian ditukar dengan temannya. Jawabannya seperti apa? Yuk kelompok. Ya, sudah selesai, saya ambil. Terima kasih ya. Nanti kita tukarkan dengan temannya. Kelompok 1 membuat pertanyaan 5. Kelompok 2 membuat pertanyaan 5. Kelompok 3 juga 5. Kelompok 4 juga 5. Kemudian saya oplos. Dan tugas kelompoknya adalah menulis jawaban dari pertanyaan temannya. Ya. Jawab pertanyaannya, dimulai. Ayo, kerjasamanya. Ya, pertanyaannya apa dari kelompok 1, kemudian dijawab. Semua memberi usul ya. Apa yang terjadi jika kebakaran hutan? Kelompok 2? Kelompok 3? Selesai. 4? Ya, semua selesai. Tepuk tangan untuk kelas 5 biar. Yuk, sebelum presentasi kita yel-yel lagi biar setia. Yuk, berdiri. 1, 2, 3. Kita oke. Kita oke. Kita oke. Yes. Kita lanjutkan.
kelompok lain. Yuk. Perkenalkan nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, anggota saya Lintang. Pertanyaan, apa saja yang menyebabkan sesak napas? Asap rokok, rumah sakit flu. Ya. Semua perhatikan ya. Di mana terdapat udara bersih? Di bawah pohon rindang, di area hutan lindung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Ya. Seperti itu jawaban dari kelompok 1. Apakah ada yang salah? Tidak. Semua sudah sesuai? Sesuai. Ya udah, terima kasih. Memang jawabannya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, anggota saya Gigi, Rizky, Bagus, Paris. Ya, anggota. Apa yang terjadi jika kebakaran hutan? Jawab. Apa yang terjadi jika kebakaran hutan terjadi? Sesak napas. Iya, akan membuat sesak napas. Kemudian? Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, anggota kelompok saya Nanda, Nandus, Gilang, Fani, Resa. Ya. Pertanyaan, apa yang menyebabkan sesak napas? Asap kebakaran, asap kendaraan. Ya, yang tidak. Sudah baik? Pertanyaan dan jawabannya sudah sinkron, sudah benar? Benar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Siapa yang bertanggung jawab menjaga lingkungan bersih? Kita semua bertanggung jawab menjaga lingkungan agar bersih. Sinkron sudah baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah membuat kalimat tanya dengan baik dan benar. Jawaban dari kelompok 1-nya pun juga sudah sesuai. Walaupun nanti pilihan-pilihan jawabannya ada banyak, ada 3, 4, 5 pilihan, tapi hanya menjawab 2 atau 3 sudah benar, nggak apa-apa. Lingkungan apa saja menjawabnya hanya karena asap rokok, kemudian asap kendaraan saja, nggak apa-apa. Yang asap pabrik, asap kebakaran tidak ditulis, tapi intinya kalian sudah memahami begitu. Anak-anak sudah dituliskan di buku tulisnya ya. Nah, maksudnya tadi sudah saya suruh menulis sesuatu yang bisa dijadikan panduan nanti di dalam membuat bagan faktor penyebab gangguan pernapasan. Kemudian kalian tulis apa saja. Oh, tadi saya melihat ada tulisan asma. Oh, ternyata dari penyakit asma juga memicu penyebab. Nah, seperti itu. Kalian tulis semua. Setelah kalian tulis di buku tulismu, kemudian dituangkan ke bagan penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Yang kalian tulis silahkan tuangkan di sini. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulan dari materi tersebut ditulis di bagian lembar kedua ya. Setelah itu nanti kalian membuat bagannya atau diagramnya. Semua paham dengan perintahnya? Paham. Ya. LKPD 2-nya. Yang satu nanti dikumpulkan. Ya. Silahkan menuju ke LKPD 2. Anak-anak, kita sepakati waktunya adalah untuk di kertas ini lembar 1 dan 2 waktunya berapa? 8 menit. Ya, cukup ya. 8 menit. Silahkan tuangkan dari buku tulismu. Kemudian kesimpulannya nanti kita bacakan bersama. Kemudian dilanjutkan membuat bagan penyebab gangguan pernapasan. Yuk, silakan mulai.
Adakah kesulitan? Tidak. Tidak. Adakah kesulitan anak-anak? Dari kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Salam. Ini dibaca terus kemudian kesimpulannya. Memahami juga. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam. Sama. Apakah ada kekurangannya dari kelompok 3? Apakah benar jawabannya, kesimpulannya? Ya, benar. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok gangguan pernapasan tadi, setelah kalian paham dan kalian sudah bisa menuliskan, kalian bisa mengklasifikasikan, kemudian kalian bisa menyimpulkan. Langkah selanjutnya yaitu di dalam kelompok ini kalian membuat bagan penyebab gangguan pernapasan kita. Ada bayangan kira-kira akan menggambar bagan seperti apa? Ada bayangan? Ya, yang kita tulis adalah nanti dari judulnya penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Kemudian faktornya apa saja? Kalian tulis, kemudian faktor-faktor tersebut kalian jabarkan. Faktor kesehatan, oh berarti karena asma, karena bronkitis dan lain-lain. Faktor lingkungan karena apa? Oh, faktor lingkungan karena asap kendaraan, asap pabrik. Sudah ada bayangan? Sudah. Kira-kira siap kalau membuat bagan? Siap. Ya, saya bagikan kelompok. Waktunya sekitar 15 menit. 15 menit lama loh. Ya. Waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang. Penggarisnya di garis tepi. Biar rapi di garis tepi sekitar 1 cm. Kemudian pakai pensil dulu. Alat-alatnya pensil, penggaris, penghapus disiapkan. Ya, sudah selesai kelompok 1. Kelompok 3. Kurang sedikit. Ya. Yuk, sudah selesai ya. Semua semangat. Kita maju dari kelompok 2. Silahkan. Ya. Ya. Semua perhatikan sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan bagan penyebab gangguan pernapasan manusia. Silahkan berikan kritik dan saran jika ada kekurangan. Ya, teman-teman silakan dilihat. Bagus tidak? Bagus sekali ya, bagan. Kemudian judulnya penyebab gangguan alat pernapasan pada manusia. Kemudian faktor fisiknya adalah cacat bawaan, cacat. Kemudian adanya kelainan pada alat pernapasan, adanya kelainan. Kemudian faktor penyakitnya adalah ada influenza, ada bronkitis, kanker paru-paru. Faktor lingkungannya adalah lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap mobil, asap rokok. Mungkin asap pabrik, tadi ada yang membuat asap pabrik juga. Bagus, Ge? Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelompok 4. Bagus, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ya kalian sudah melaksanakan tugasnya, mengerjakan LKPD 1-nya, LKPD 2 telah diselesaikan dengan baik. Yuk, pembelajaran hari ini kita simpulkan tentang materi penyebab gangguan pernapasan, gangguan alat pernapasan pada manusia. Kesimpulannya yuk dari kelompok 3, apa gangguannya? Yuk, kira-kira apa? Ya, faktor fisik. Kemudian yang lain? Faktor lingkungan. Kemudian? Faktor penyakit. Yuk, bisa kita simpulkan bahwa gangguan pernapasan pada manusia disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor fisik, yaitu dari bawaan atau dari cacat waktu kecil ataupun oleh kecelakaan misalnya. Itu bisa menyebabkan karena faktor fisiknya cacat. Kemudian ada gangguan tersebut penyebabnya dari faktor penyakit. Ada penyakit asma, bronkitis, emfisema ya, kanker paru-paru, seperti itu, asma. Kemudian ada faktor lingkungan penyebabnya, yaitu dari faktor asap, asap pabrik, asap kendaraan bermotor. Kemudian asap pembakaran atau membuat arang itu juga berpengaruh sekali. Biasanya yang punya penyakit asma langsung kambuh. Juga pada saat udara dingin itu penyakit asma sering sekali kambuh. Anak-anak, setelah selesai, marilah kita refleksi. Kita melihat ke belakang lagi. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalian paham tidak dengan pembelajaran hari ini? Apa yang membuat kalian senang tentang pelajaran hari ini? Pembelajarannya melihat video. Dengan adanya video, pembelajaran tentang materi penyebab gangguan pernapasan manusia pada pembelajaran tema 2, subtema 2 dan pembelajaran 1 ternyata lebih paham, lebih menarik menggunakan apa? Video. Kemudian tayangan PowerPoint lebih jelas. Belum pulang, ada tugas sedikit. Ya, ada tugas sedikit. Kita tes individu. Individu itu kita tes. Soalnya hanya 5. Apanya apa? Coba saya minta salah satu. Sama. Kita tukar, kemudian jawabannya kita cocokkan. Nanti coba jawabannya. Penyakit yang berhubungan dengan alat pernapasan pada manusia semua dicocokkan. Penyakit yang berhubungan dengan alat pernapasan yaitu asma, polip, flu. Yang diare jawaban yang salah. Ya. Nah, pada saat musim hujan dan udara dingin, Pak Anton sering mengalami sesak napas. Penyakit yang diderita oleh Pak Anton dalam ciri-ciri tersebut diperkirakan Pak Anton sakit apa? Asma. Ya, bronkitis, asma, influenza, TBC. Asma jawabannya. Salah satu. Lah berarti benar berapa? Oh ya, hanya salah satu. Ada yang hanya salah satu. Ngacung. Oh, salah satu. Berarti 90% benarnya. Ada yang salah 2? Salah 2. Anak-anak semua sikap sempurna? Semua sikap sempurna. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Anak-anak, langkah selanjutnya sebagai tindak lanjut untuk pelajaran besok pagi, kita lanjutkan tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Kita hidup di masyarakat, punya hak dan kewajiban, betul? Betul. Ya, besok pagi kita membahas tentang itu. Pembelajarannya adalah tentang hak dan kewajiban.
Yang kedua materinya adalah tentang IPA juga, yaitu tentang penyakit asma. Di pembelajaran 2. Ya. Sekarang pembelajaran 1, besok pagi pembelajaran 2 kita lanjutkan tentang penyakit asma, kemudian dilanjutkan hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Anak-anak, terima kasih untuk hari ini telah selesai pelajaran kita. Silahkan berdoa, dipimpin oleh salah satu temannya. Yuk, silahkan. Gantian. Ini hasil kalian kerja individu maupun kerja kelompok. Hasilnya sudah terlihat bahwa di hasil kelompok tadi nilainya betul semua. Dari kelompok 1, 2, 3 nilainya betul semua. Kemudian di tugas individu tersebut ada yang salah 1, ada yang salah 2, dan 2 orang salah 3, yang lain hanya salah 1. Nanti nilainya menyusul untuk besok pagi kita bagikan ya. Kemudian anak-anak jangan lupa selalu berbuat baik di rumah, selalu sholat, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hormat kepada orang tua, hormat kepada yang lebih tua, dan sayang kepada yang lebih muda. Seperti itu. Hati-hati di jalan. Langsung pulang, jangan mampir-mampir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sini.